Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini di pekan pertama di bulan Agustus 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kesehatan ini bisa kita manfaatkan dengan baik dengan mengawali hari kita hari ini dengan melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas subtema tentang haji sebagai sarana tazkiyatun nafas. Tentu semua kita berharap semoga kegiatan yang kita laksanakan pagi hari ini, yang barangkali di antara kita mengawali harinya dengan sholat tahajud, qiyamul lail, kemudian dilanjut dengan sholat subuh berjamaah, dan kemudian diikuti dengan kajian subuh. Mudah-mudahan rangkaian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para umat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di ruangan masjid yang sama-sama kita banggakan ini menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Agar kegiatan taklim subuh ini mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah, mari kita awali sama-sama membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas sholat sebagai sarana tazkiyah, lalu kemudian puasa, zakat, dan terakhir di dalam rukun Islam adalah haji sebagai sarana tazkiyatun nafas. Ibadah haji Bapak Ibu merupakan rukun Islam yang kelima dan menjadi puncak perjalanan spiritual seseorang muslim. Haji bukan sekadar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi merupakan perjalanan rohani untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas. Selain itu tentu untuk memperbaharui dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah, dalam hal ini adalah ibadah haji, itu mengandung pendidikan spiritual yang mendalam.
Mungkin kita akan mencoba mendalami membahas rukun haji yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai spiritual yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk membersihkan hati dan jiwa. Sekali lagi diingatkan, membersihkan hati, mensucikan jiwa, hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Karena Nabi pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat fasaluha kullu wa idza fasadat fasada kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa dalam jiwa seseorang, dalam badan seseorang itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka tentu akan memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Sebaliknya, apabila segumpal daging ini busuk, maka tentu juga akan melahirkan keburukan kepada tempat yang lain. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah bosan untuk terus membersihkan jiwa. Banyak sarana yang bisa kita gunakan, dan paling utama tentu adalah hal-hal yang terdapat dalam rukun Islam, mulai dari sholat, lalu kemudian puasa, zakat, dan pagi hari ini kita akan membahas tentang haji. Kita akan selami dan kita dalami daripada rukun-rukun haji. Namun sebelum itu, barangkali penting untuk kita ketahui tentang apa itu haji, baik itu pengertian secara bahasa maupun secara istilah. Haji itu berasal dari kata hajja yahujju hajjan, yang berarti menyengaja. Bisa juga menuju, bisa juga mengunjungi tempat yang dimuliakan. Itu makna haji secara bahasa. Secara istilah, al-hajju huwa qasdu baitillah al-haram li'ada'i a'malin mahsusah fi zamanin mahsusah fi surutin mahsusah. Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu makna haji secara istilahnya. Dalil haji sebagaimana di mukadimah tadi saya bacakan di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ada syarat bagi orang yang ingin melaksanakan haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang punya kemampuan dalam hal apa saja, finansial, punya ongkos untuk haji. Hari ini berapa ongkos haji, Bapak Ibu? 90? Kurang lebih 90. Untuk mendapatkan kotak kursinya berapa sekarang? Masih 25. Masih 25. Ada info-infonya mau naik jadi 30. Ya. Maka bagi kita yang sudah punya azam, jangan cuma berazam, jangan punya niat, tapi mulailah menabung untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Bagi kita yang mampu, bagi yang tidak mampu,
tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu kemudian mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ini dalil Al-Quran. Dalil hadisnya buniyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibina, dibangun atas 5 landasan, 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum fi Ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun Bapak Ibu atas dasar 5 fondasi. Islam seseorang akan kokoh dan kuat apabila kalau kemudian dibangun di atas 5 dasar, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kita akan membahas tentang haji sebagai sarana tazkiyatun nafas. Kita akan coba mengambil dari rukun-rukun haji. Yang pertama rukun haji itu adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram berasal dari bahasa Arab ahrama yuhramu atau yuhrimu ihraman, yang berarti menjadi suci, menjadi terlarang, memasuki sesuatu yang dihormati atau yang disucikan. Itu makna daripada ihram. Menjadi suci, menjadi terlarang. Disebut ihram karena seseorang memasuki keadaan yang suci, sehingga beberapa perbuatan yang sebelumnya halal menjadi haram, dilarang selama menjalankan ibadah haji atau umrah. Itulah ihram. Menurut para ulama fikih, ihram adalah al-ihram huwa niyatud dukhul fi an-nusuk ma'a talbiyah aw ma yakunu maqam. Ihram adalah niat untuk memasuki ibadah haji atau umrah yang disertai talbiyah atau amalan yang menggantikannya. Itu ihram. Dalam pengertian syariatnya, ihram bukanlah pakaian yang dikenakan, melainkan keadaan spiritual ketika seseorang berniat memasuki ibadah haji atau umrah, sehingga dia terikat oleh hukum-hukum dan larangan-larangan tertentu. Dengan demikian, pakaian ihram hanyalah simbol, sedangkan hakikat ihram adalah niat dan masuknya seseorang ke dalam ibadah haji atau umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Haji itu sudah ditetapkan bulan-bulannya. Kapan masuk ibadah haji, Bapak Ibu? Mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Zulhijjah pun disepakati ulama hingga tanggal 10. Ada yang mengatakan hingga tanggal 13 Zulhijjah. Itulah masa-masa bulan pelaksanaan ibadah haji. Ketika seseorang yang sudah berazam dan niat melaksanakan haji, begitu memasuki bulan Syawal, ada peringatan dari Allah. Apa itu? Faman farada fihinna, dan barang siapa yang memfardukan dirinya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada 3 larangan Allah. Ada 3 yang harus diperhatikan oleh calon jamaah haji. Yang pertama
fala rafas, jangan berkata kotor. Dari sejak bulan Syawal sudah mulai memasuki masa-masa bulan haji. Kita harus menjaga lisan. Lisan kita jaga dari perkataan-perkataan, dari ucapan-ucapan yang kotor. Lisan, ucapan yang keluar dari lisan yang tidak bertulang, itu kemudian akan masuk ke dalam jiwa, dan jiwa itu sangat ditentukan oleh kualitas lisan seseorang. Maka jaga lidah kita. Ini yang diingatkan Allah. Fala rafasa wala fusuq. Jangan berbuat maksiat, berbuat fasik, berbuat dosa. Bukan berarti kemudian di luar bulan-bulan haji ini seseorang boleh berkata kotor, boleh berbuat dosa. Tidak. Lebih-lebih ketika calon jamaah haji itu ada di saat memasuki bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, untuk tidak melakukan rafas dan juga fusuk, berkata kotor, berbuat dosa. Termasuk wala jidal fil haji, untuk tidak melakukan jidal, berbantah-bantahan. Ini betul-betul harus dijaga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai tazkiyatun nafas yang bisa didapatkan dari kegiatan ihram. Pertama, menghilangkan kesombongan. Seseorang menggunakan baju ihram ketika kemudian memasuki ibadah haji atau umrah, melaksanakan menggunakan baju ihram di tempat-tempat yang sudah ditentukan, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentu itu menjadi simbol bahwa kita mesti harus menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Kita hanya menggunakan satu kain yang berwarna putih dengan keseragaman pakaian warna putih yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak kemudian membedakan antara orang yang kaya dengan miskin, pejabat dan rakyat biasa. Tentu dengan kita menggunakan baju ihram, kesombongan yang ada dalam diri kita pelan tapi pasti kemudian akan hilang. Yang kedua, menumbuhkan keikhlasan. Keikhlasan adalah satu hal yang paling penting dalam sebuah ibadah. Ibadah yang dilakukan tanpa dasar ikhlas percuma, tidak diterima oleh Allah. Maka ihram mengajarkan kepada seseorang bagaimana pentingnya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidak diperintahkan kepada kalian kecuali mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih pengendalian hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri seseorang, dalam diri kita ini, satu pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Penting adanya nafsu dalam diri seseorang. Hidup ini akan menjadi indah dan nikmat ketika ada nafsu. Maka jangan pernah buang nafsu dalam diri kita. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu, kendalikan nafsunya. Tundukkan nafsunya di bawah iman.
Jangan iman yang dikuasai oleh nafsu, tapi nafsu yang harus dikendalikan oleh iman. Dengan berihram, maka itu bagian dari sebuah latihan untuk menghilangkan atau mengendalikan hawa nafsu. Kata Nabi, al-qaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Laisa syadid bisur'atin, kata Nabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu menjatuhkan orang lain, yang bisa menggulat orang lain, yang bisa memicu dan mengkabulkan orang lain. Bukan itu yang dikatakan kuat, kata Nabi. Tetapi yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Penting bagi kita untuk mengendalikan itu. Lalu yang keempat, nilai tazkiyah yang bisa didapatkan dari perbuatan ihram adalah menyadarkan persamaan derajat seluruh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah, orang yang paling mulia itu bukan pejabat, bukan presiden, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling berilmu, tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di sisi Allah adalah orang yang atqakum, orang yang paling takwa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin lebih mulia di hadapan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan menggunakan ihram, persamaan derajat seluruh manusia terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rukun haji yang pertama. Yang kedua, wukuf yang dilaksanakan di padang Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf berasal dari bahasa Arab waqafa yaqifu wukufan, yang berarti berhenti, berdiri, menetap, berdiam di suatu tempat. Itu yang disebut dengan wukuf. Dalam konteks ibadah haji, wukuf berarti berdiam diri atau hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para ulama fikih, definisi wukuf adalah al-wukuf bi Arafah wa al-qudur bi Arafah fi zaman muhaddad bi niyatil hajj. Wukuf di Arafah adalah hadir atau berada di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan dengan niat menunaikan ibadah haji. Wukuf yang merupakan rukun haji yang paling utama. Dalam wukuf di Arafah, tanpa wukuf di Arafah, ibadah haji tidak sah. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Itulah rukun haji yang paling utama yang dilakukan oleh jamaah haji. Ketika seseorang tidak hadir di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, maka sesungguhnya dia tidak sah hajinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 198, "Fa idza aftartum min Arafatin fazkurullaha 'inda al-mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum." Kemudian apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah merupakan bagian pokok dari rangkaian ibadah haji.
tanggal 9 Zulhijjah, waktu dimulai setelah tergelincir matahari, masuk waktu zuhur hingga terbit mata fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Mayoritas jamaah melaksanakan wukuf sejak setelah zuhur hingga matahari terbenam, mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentu banyak hal yang bisa dilakukan di saat jamaah haji berada di Arafah pada saat telah melaksanakan wukuf. Di antaranya memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca talbiyah, membaca Al-Quran, beristighfar, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan memohon ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa kegiatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang pada saat berada di padang Arafah untuk melaksanakan rangkaian berhaji, yakni wukuf di Arafah. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Oleh karena itu, bagi jamaah haji diharapkan memperbanyak ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat wukuf di padang Arafah dari segi sarana tazkiyatun nafas. Wukuf merupakan salah satu momen paling penting dalam tazkiyatun nafas. Nilai-nilai yang dapat dipetik antara lain: 1. Muhasabah, introspeksi. Hukum mengajak setiap muslim mengevaluasi perjalanan hidupnya, mengakui dosa dan bertekad memperbaiki diri. Itu yang diharapkan kepada seluruh jamaah haji yang ada di Arafah. Mulai dari gelincirnya matahari di waktu zuhur hingga kemudian masuk pada hari berikutnya. Diharapkan waktu-waktu tersebut bisa digunakan untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri, melihat perjalanan hidupnya selama setahun ke belakang. Di situ kemudian seseorang akan menemukan banyak kekurangan, keikhlapan, banyak dosa, dan diharapkan kemudian segera memperbaiki diri. Itu yang diharapkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Bapak Ibu, semua kita akan dihisab oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan dunia. Tidak ada yang luput dari penilaian Allah, Bapak Ibu. Semuanya akan tercatat, baik itu kecil maupun besar. Semuanya dicatat. Nah, oleh karena itu pentingnya kita melakukan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri. Karena demikian kita akan menyelami dalam-dalam diri kita, dan disitulah kemudian kita akan menemukan kekurangan diri kita. Dan diharapkan ketika menemukan kekurangan diri kita, kita berupaya untuk memperbaiki, meluruskan, dan meninggalkan hal-hal yang negatif yang pernah kita lakukan. Itu harapan dengan pelaksanaan muhasabah. Yang kedua, taubat dengan tulus. Di Arafah jamaah memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa-dosa Bapak Ibu yang cukup dengan istighfar insya Allah diampuni. Yaitu dosa-dosa kecil. Cukup dengan kita beristighfar. Dengan memperbanyak istighfar, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan dan dosa. Karena manusia ini, kata Nabi, al-insan ma'alul khata' wa nisyan, syarat dengan salah dan lupa, maka bertaubatlah, beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalimat istighfar itu adalah astagfirullah.
Perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Atau membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang disebut dengan sayyidul istighfar. Insyaallah dengan beristighfar dosa kemudian akan diampuni, jiwa ini akan bersih, jiwa ini akan bening, dan kebeningan jiwa dan hati ini akan melahirkan kebahagiaan. Orang akan merasakan hidupnya tenang, bahagia, harmonis, diawali dari jiwa yang bersih. Kalau jiwa ini kotor Bapak Ibu, sekalipun sarana hidupnya lengkap, kekayaannya melimpah, jabatannya tinggi, tapi kalau hatinya kotor, penuh dengan dosa, dipastikan dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Innal mujrimina fi dhalalin wa syurur, kata Allah dalam surah Al-Qamar. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jiwanya kotor dengan maksiat, fi dhalalin, kata Allah, berada dalam kesesatan, kegundahan, kegalauan, ketidaktenangan. Sementara tenang, bahagia itu kan merupakan keinginan semua orang. Betul tidak Bapak? Ini wajah-wajah orang-orang yang tenang. Tenang sambil insya Allah saking tenangnya sambil sedenan. Jadi ketenangan itu adalah satu kebutuhan setiap orang. Tidak ada harta tapi tenang. Mau dipilih yang mana? Enggak ada harta tenang, atau ini banyak harta enggak tenang? Pilih yang mana? Enggak ada pilihan yang ketiga, enggak ada. Pilihannya cuma dua. Enggak ada harta tapi tenang. Punya harta melimpah tapi tidak tenang. Pilih yang mana? Berat juga pilihan. Yang tentu inginnya adalah banyak harta. Banyaknya harta tidak akan pernah menjamin seseorang untuk tenang dalam hidupnya. Tetapi orang yang jiwanya bersih, jiwanya bening, jauh dari maksiat, insya Allah dipastikan tenang. Innal mujrimina fi dhalalin wa syurur. Sungguhnya orang-orang yang berdosa itu dia berada dalam kesesatan, artinya hidupnya itu tidak tenang. Itu di dunia, wa syurur, kata Allah. Dan nanti orang-orang yang berdosa ini dalam kehidupan akhiratnya akan berada di dalam neraka syair, neraka yang bernyala-nyala. Na'udzubillah. Subhanallah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk istighfar. Perbanyak istighfar. Dan istighfar itu tidak butuh tempat khusus, waktu khusus, dalam kondisi khusus, tidak perlu. Bapak berangkat ke kantor sambil nyetir bisa istighfar. Ibu di dapur sambil masak bisa sambil istighfar. Memang ada waktu yang ditetapkan Allah, waktu yang paling afdal untuk istighfar. Kapan itu? Di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini ciri-ciri orang muhsinin, orang-orang baik. Mereka selalu beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kira-kira 1 jam sebelum subuh atau 2 jam sebelum subuh.
Artinya dia bangun sebelum subuh, lalu kemudian sholat tahajud, dia banyak beristighfar. Dan istighfar itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar sarana untuk pengampunan dosa, tapi insya Allah dengan kita banyak istighfar, kita akan banyak memperoleh kebaikan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh. Beristighfarlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Dengan banyak istighfar, yusilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Ada masalah nggak dengan air pump di sini? Oh banyak. Sering mati. Airnya juga. Ini artinya kekurangan air di sana. Saya juga dalam baru satu pekan ini di perumahan saya udah nggak salah juga itu air. Dapatnya lumayan, pas subuh saja dapatnya. Itu artinya sudah mulai musim apa ini? Musim apa? Sudah mulai musim kering. Oleh karena itu Bapak Ibu disunahkan, dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Salah satu kegiatan dalam sholat istisqa itu adalah memperbanyak istighfar, karena memperbanyak istighfar itu akan memancing rahmat Allah dan turunnya hujan dari langit. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Tidak hanya itu, kata Allah, wa yumdidkum bi amwal. Orang yang banyak istighfar akan diberikan kaya oleh Allah. Mau kaya Pak? Bu, mau kaya? Coba angkat tangan yang mau kaya. Gak usah angkat tangan, pasti mau kaya. Bagaimana caranya? Banyakin istighfar. Ini kata Allah. Dengan banyak beristighfar, Allah akan berikan kaya. Yumdidkum bi amwal. Amwal itu Bapak Ibu, itu jamak taksir dari malun. Mal itu satu, kekayaan. Tapi kalau amwal itu banyak. Yumdidkum bi amwal wa banin. Tidak sekadar hanya Allah jadikan kaya harta, tapi juga dengan banyak istighfar Allah akan berikan banyak keturunan, banyak anak. Ya. Dengan beristighfar banyak anak. Ini yang ngomong nih anaknya itu. Alhamdulillah. Ada tetangga 20 tahun menikah belum punya anak, minta saran, bisa nasihat. Saya sampaikan ayat ini. Kalau mau banyakkan istri. Alhamdulillah dilakukan. Ya. Tidak lama kemudian punya anak dengan beristighfar. Kalau zaman Nabi Musa, ya, ada orang yang datang kepada Nabi Musa minta solusi dari permasalahan yang dihadapi. Wahai Nabi Musa, saya miskin dulu, ingin dong kaya, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi Musa, istighfar. Besoknya ada orang datang lagi ngeluh sama Nabi Musa, seorang petani. Saya petani tapi nggak ada air, nggak pernah hujan. Apa yang harus saya lakukan? Istighfar. Ada orang yang datang berikutnya di hari ketiga. Orang ini mengeluh, sudah menikah lama tapi nggak punya anak. Apa yang harus dilakukan? Kata Nabi Musa, istighfar.
Jadi istighfar itu solusi dari permasalahan yang ada Bapak Ibu. Di samping memang dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Allah janjikan turun hujan, kaya harta, kaya anak. Tidak sebatas itu, tapi Allah katakan wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah akan jadikan bagimu jannat. Jannat itu artinya taman-taman, kebun-kebun. Dan Allah akan jadikan kepadamu anhar. Anhar itu artinya sungai-sungai. Coba perhatikan ayat ini. Orang yang banyak istighfar, Allah akan berikan pertama hujan turun dari langit. Yang kedua, hartanya banyak. Yang ketiga, anaknya banyak. Yang keempat, dia punya kebun-kebun. Yang kelima, dia punya sungai-sungai. Ini 5 Bapak Ibu. Alamat apa ini? Ini tanda apa yang 5? Tanda kebahagiaan. Artinya orang yang banyak istighfar akan diberikan kebahagiaan, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kaya hati. Minimal apa? Kaya hati, kaya jiwa. Karena Rasulullah pernah mengatakan laisal ghina bi kasratil arad, walakin ghina nafsi. Kaya itu bukan letaknya di banyaknya harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kayanya hati. Kalau orang sudah kaya hati, tidak butuh materi, Pak. Tapi kalau masih butuh materi, itu belum kaya hati. Apakah bisa kemudian orang tanpa ada kekayaan hatinya akan kaya? Rasulullah memilihnya kaya hati. Gak butuh dengan materi. Itu Rasulullah. Makanya sering para sahabat menemukan Rasulullah kadang-kadang makan sehari ke 3 hari. Ya, itu yang dialami Rasulullah. Kadang-kadang Nabi kalau punya uang dinar, dirham di rumah, itu nggak tenang hati. Justru nggak tenangnya Nabi itu ketika ada uang Bapak Ibu. Nabi nggak tenang kalau ada uang. Kita bagaimana? Baliknya. Gak tenang, udah mulai tanggal tua masuk, nah udah gak tenang itu. Udah mulai lembaran-lembaran sudah mulai berkurang, udah gak tenang. Nabi punya uang gak tenang. Ya, sampai-sampai ketika Rasulullah mengimami sholat, pernah satu hari Nabi mengimami sholat, begitu salam, selesai salam berdiri, Rasulullah kemudian berdiri, lalu melewati pundak-pundak para sahabat, sampai semua sahabat ya melihat Rasulullah dan heran, ada apa dengan Nabi? Nabi kembali dari rumahnya, lalu menjelaskan kepada para sahabatnya. Itu dilakukan karena baru ingat ketika salam keduanya ada dolar, ada dinar, ada dirham, ada uang yang belum dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Suatu hari Nabi terburu-buru pulang, terlihat pucat wajahnya. Lalu ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, apakah engkau terlihat pucat di wajahmu? Kata Nabi, tidak. Lalu kenapa? Yang membuat saya pucat, kata Nabi, saya baru ingat ada uang di bawah tempat tidur yang belum saya bagikan. Karena Nabi tidak butuh uang, Bapak Ibu, tidak butuh materi. Kenapa? Karena sudah kaya hatinya. Kita butuh materi karena kita belum kaya. Halo, serius. Ayo sudah lewat jam 6 lewat 5. Barangkali silakan kalau ada yang diskusi, ya, mau menambahkan tadi.
materi kita ini baru beberapa baru masuk rukun kedua dari rukun haji. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, berbicara haji, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tawafu di Baitullah dan sa'imu antara Safa dan Marwah sudah mencukupi hajimu dan umrahmu." Pertanyaannya, dalamnya apa artinya? Apakah tidak perlu diarahkan dengan untuk salah satu satu haji mengucapkan dosa? Ya baik. Rukun haji itu ada 6. Dan kalau ada yang tinggal satu, maka tentu tidak akan sah. Berbeda dengan wajib haji. Seperti misalnya jumrah. Jumrah itu wajib haji, bukan rukun. Kalau ditinggal, bukan tidak sah hajinya, tetap sah. Tapi dengan meninggalkan wajib haji, maka dia kemudian kena dam. Kalau rukun, mesti harus dijalankan, harus ditunaikan. Ya. Tidak bisa kemudian, misalnya tertinggal satu dari 6 rukun haji, mulai dari ihram, ruku, tawaf, sa'i, ya. Kemudian tahallul, tertib, itu bagian rukun-rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau kemudian ada hadis yang menyampaikan seperti yang disampaikan Bapak tadi, ya, memang itu bagian dari rukun haji, tetapi akan kemudian hadis seseorang itu akan sah dan diterima kalau memenuhi semuanya. Bahkan kalau Nabi tadi katakan dalam hadisnya, al-hajju arafah, haji itu adalah arafah, itu puncak rukun haji. Sehingga kalau ada orang yang berhaji tidak berada di arafah, maka tidak sah ibadah haji. Kira-kira seperti itu. Yang lain ada? Halo? Tapi ini udah paham kan? Sampai kan? Insya Allah. Husnuzonnya memang begitu. Mudah-mudahan ini sampai. Ini saking seriusnya lagi khusyuknya, yang mau ditanyakan yang mana? Ya. Memang ada 2 sih alamatnya orang nggak bertanya. Pertama, paham. Yang kedua, nah ini. Barangkali ini saja yang bisa dibahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah baru masuk pada rukun kedua yang wukuf di Arafah. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini pada bulan mendatang. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya melanjutkan pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.